Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Istiqlal dalam perkuliahan Matematika Diskrit semester Gasal tahun ajaran 2020-2021. Nah, mahasiswa yang saya sayangi, hari ini saya akan menjelaskan tentang timeline ya atau outline perkuliahan kita Matematika Diskrit. Nanti teknisnya seperti apa, presentasinya seperti apa bisa kalian cermati sembari mendengarkan penjelasan saya. Kalian bisa membuka file timeline yang sudah saya bagikan kepada ketua kelas atau di masing-masing grup WA kelas. Jadi nanti sambil bisa kalian cermati bagaimana apa-apa saja yang harus kalian pelajari. Nah, dalam timeline nanti tolong ketua kelas itu mengisi kelasnya, kemudian identitasnya lah, identitas timeline untuk nanti selanjutnya ketika sudah diisi lengkap semuanya nanti dikirimkan kembali ke saya. Ya, jadi kelasnya, hari, pukul, dan diisi ketua kelasnya siapa. Nanti itu yang blank itu nanti silahkan diisi. Nah, selanjutnya pertemuan pertama atau hari ini tidak akan berat, tidak juga kita akan masuk ke materi terlalu dalam, hanya teknis saja. Kira-kira garis besar nanti perkuliahan kita seperti apa. Nah, nanti tolong tanggal-tanggal yang masih kosong itu bisa diisi ya. Jadi biar saya nanti tahu ngeceknya gampang. Kalian juga ngeceknya juga gampang. Hari ini kita bicara tentang outline mata kuliah dan kontrak belajar. Jadi diisi oleh dosen. Oke, kemudian minggu depan kita akan belajar tentang himpunan, mulai dari definisi dan operasi himpunan. Itu nanti juga dosen yang akan mengisi atau saya sendiri yang akan menjelaskan tentang himpunan di awal. Kemudian nanti pertemuan 3, jadi mulai pertemuan 3 nanti kalian mahasiswa secara bergantian berkelompok untuk menjelaskan materi yang sudah saya bagi. Pertemuan ketiga atau presentasi kelompok pertama itu tentang prinsip dualitas dan multiset. Kemudian minggu depannya lagi pertemuan keempat itu tentang relasi dan fungsi. Jadi relasi dan fungsi saya split menjadi 2 kelompok. Untuk yang pertemuan keempat kelompok 2 itu tentang definisi dan sifat operasi relasi. Jadi definisi, sifat, dan operasi relasi. Kemudian minggu depannya lagi pertemuan kelima itu tentang relasi ekuivalen dan fungsi. Jadi 2 pertemuan saya kira cukup untuk menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Dan ini bukan hal baru. Jadi himpunan tadi bukan hal baru untuk kalian. Mungkin yang dualitas dan multiset itu mungkin ada agak baru buat kalian, tapi tidak akan berbeda jauh dengan himpunan. Itu hanya kelanjutan dari himpunan. Kemudian relasi dan fungsi saya kira kalian juga sudah mendapatkan sebelumnya di mata kuliah sebelumnya atau di waktu sekolah menengah. Itu saya kira kalian juga sedikit banyak sudah mengetahui. Hanya saja dalam perkuliahan matematika diskrit ini kita akan lebih aplikatif lagi tentang relasi dan fungsi tadi. Kemudian pertemuan ke-6 itu nanti kita akan mereview materi atau ada kuis yang pertama. Jadi ini untuk mengecek kesiapan atau keseriusan belajar kalian selama 4 pertemuan di awal tadi. Nanti akan ada review, bisa jadi review materi dari saya atau dari pertemuan 1 sampai 4 tadi, atau kuis. Jadi bisa juga dalam bentuk kuis. Jadi review materi atau kuis yang pertama. Nah, kemudian setelah selesai nanti pertemuan yang ke-7 kita akan belajar tentang kombinatorika. Ya, kombinatorika kaidah pencacahan. Ada aturan penjumlahan, ada aturan perkalian. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan ke-7 yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Kemudian selanjutnya pertemuan ke-8 atau tengahan itu kita ada ujian tengah semester. Jadi nanti silahkan dipersiapkan sebaik-baiknya UTS ini. Teknisnya bagaimana nanti akan saya sampaikan pada saat pertemuan ke-6 waktu review materi atau pertemuan ke-7 kombinatorika. Jadi nanti teknisnya seperti apa. Kemudian setelah UTS kita akan bahas tentang prinsip sarang burung merpati atau pigeonhole, nanti mulai dari definisi yang pertama, teorema yang pertama sampai nanti yang generalisasi prinsip burung merpati nanti seperti apa. Kemudian selanjutnya pertemuan ke-10 oleh kelompok 6 nanti akan dijelaskan atau kita diskusikan terkait dengan permutasi. Jadi permutasi nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi
bagaimana sih sebenarnya permutasi itu, kita cara menganalisis soal-soal permutasi. Kemudian selanjutnya minggu depannya lagi akan bicara tentang kombinasi. Jadi mahasiswa nanti silahkan kelompok 7 nanti mempresentasikan sebaik-baiknya tentang kombinasi. Nah, di pertemuan ke-12 setelah 3 pertemuan tadi kita akan melakukan review materi yang kedua atau kuis. Jadi ada 2 kuis, nanti kuis yang pertama di pertengahan tengah semester pertengahan 7 pertemuan pertama tadi, kemudian yang kedua itu di pertengahan tahap perkuliahan tahap kedua atau yang setelah UTS. Jadi nanti ada kuis atau review materi yang kedua. Jadi mohon bersiap. Selanjutnya pertemuan ke-13 itu kita akan bahas tentang binomial Newton atau disampaikan oleh kelompok 8. Jadi mahasiswa kelompok 8 ya. Kemudian teori graf, nanti selesai materi matematika diskrit itu minimal itu sampai pertemuan ke-13 ini, jadi sampai binomial Newton. Selanjutnya pertemuan ke-14 itu pengantar teori graf. Jadi nanti kalian akan dapat materi teori graf di mana prasyaratnya adalah diskrit ini. Jadi kalian akan dapat teori graf, tapi kita akan bahas 2 pertemuan terakhir tentang pengantarnya terlebih dahulu, tentang pengantar teori graf. Jadi bagiannya definisi sampai subgraf. Ya, subgraf nanti seperti apa di pertemuan ke-14. Dan pertemuan ke-15 nanti kita akan membahas tentang pengantar teori graf yang kedua, yaitu tentang matriks ketetanggaan dan matriks bersisian. Itu seperti apa konsepnya. Jadi ada pengantar teori graf, kita mendapat 2 kali pertemuan, itu saya kira cukup untuk membekali kalian untuk perkuliahan teori graf pada perkuliahan berikutnya. Nah, kemudian yang ke-16 kita akan UAS, ada ujian akhir semester. Jadi total kita akan mempunyai 10 kelompok mahasiswa untuk mempresentasikan sesuai dengan materi yang sudah saya rencanakan. Jadi nanti setelah ini silahkan ketua kelas memimpin atau membagi kelompoknya. Nanti silahkan disepakati sendiri-sendiri mau kelompoknya seperti apa. Jadi ada 10 kelompok, jumlah mahasiswa silahkan dibagi ke dalam 10 kelompok tersebut. Pembagiannya teknisnya saya serahkan kepada ketua kelas. Silahkan. Nah, itu tadi review dari 1 sampai 14. Preview bukan review, preview dari 1 sampai 14 itu teorinya. Kemudian ada 2 1 UTS, 1 UAS itu penilaiannya. Nah, bagaimana pedoman pelaksanaan pembelajaran daring semester ganjil di kuliah matematika diskrit ini? Jadi tidak jauh berbeda sebenarnya dari perkuliahan yang kemarin-kemarin yang daring tahap 1 yang sebelumnya semester genap itu. Kurang lebih sama, tidak jauh berbeda. Mungkin yang ini akan lebih ketat ya, karena saya menganggap bahwa kalian sudah terlatih kemarin. Jadi yang sekarang ini sudah apa ya? Sudah semua sudah pembuatan video, presentasi itu juga bukan suatu yang baru. Artinya ini bukan hal yang baru untuk kalian. Ini adalah yang kedua atau mungkin yang kesekian untuk kalian yang sudah diulang-ulang. Saya harapkan ini bisa lancar sampai akhir nantinya. Kemudian apa sih teknisnya, pedomannya? Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa pertemuan 1 dan 2 itu nanti dosen yang akan mengisi atau saya sendiri. Kemudian selanjutnya pertemuan yang selanjutnya itu kewenangan mahasiswa. Jadi saya sifatnya mendampingi, mengarahkan, kalau ada yang kurang saya lengkapi, kalau ada yang belok saya luruskan. Jadi saya tidak akan memegang kendali penuh, tapi kendali penuh ada di mahasiswa. Nah, dalam hal ini penanggung jawabnya adalah kelompok yang presentasi. Jadi mohon jangan disia-siakan kesempatan presentasi kalian. Itu kesempatan kalian untuk menjelaskan sejelas-jelasnya materi yang menjadi bagian tanggung jawab dari kalian. Kemudian yang ketiga, pembelajaran harus dilakukan melalui media WhatsApp. Jadi WhatsApp group sudah ada semua kelasnya. Kemudian YouTube itu untuk mengunggah video presentasi per kelompok. Kemudian Google Classroom itu nanti akan mengunggah tugas atau absensi. Nanti saya akan menggunakan Google Form mungkin ya, Google Form. Dalam rencana saya menggunakan Google Form. Nah, nanti ada batas maksimalnya kapan Google Form itu akan dihitung sebagai hadir atau tidak hadir. Jadi nanti ada ketentuannya. Nah, oke. Ketentuan yang keempat, nanti ketua kelas saya mohon untuk segera membuat
akun YouTube kelas ya. Jadi nanti user passwordnya semua tahu, jadi semua bisa mengunggah dan semua punya hak akses penuh terhadap akun tersebut, sehingga tidak, kalau kemarin kan masih akun pribadi ya, masih berpencar-pencar, kita kesulitan untuk mengontrol. Tapi ini akan saya harapkan ini ada akun YouTube kelasnya. Jadi silahkan dibuat nanti. Saya kira bukan hal susah, itu hal yang sederhana untuk kalian yang sudah terbiasa dengan teknologi. Jadi nanti mengunggahnya itu tidak di akun pribadi, akan tetapi mengunggahnya itu ada di akun YouTube kelas tadi. Jadi jangan di yang lain, sehingga saya ngontrol videonya dan ngontrol kehadiran atau tanggapan dari teman-teman itu lebih efisien. Jadi nggak keliling seperti kemarin, saya kesulitan untuk melacaknya karena banyak sekali linknya, jadi sekian banyak, jadi ngontrolnya susah. Kemudian selanjutnya Google Classroom nanti akan saya buat mungkin di pertengahan menjelang kuis 1 nanti akan saya buat. Jadi Google Classroom itu fungsinya untuk kuis dan tugas ya, seperti itu. Selanjutnya setiap kelompok nanti wajib mempresentasikan materinya melalui kanal YouTube Class. Jadi setiap kelompok nanti wajib ya, jadi bagiannya, jadi saya mungkin mengunggah itu hal yang berat ya, tapi dalam satu semester masing-masing dari kalian punya kewajiban 1 kali mengunggah video. Itu saya harapkan bisa maksimal, karena ini akan menjadi amal jariah kalian yang akan ditonton oleh teman-teman kalian. Mungkin adik-adik kelas kalian besok juga akan menonton penjelasan kalian. Saya harapkan itu kalian susun dengan serius dan dengan kemampuan yang maksimal. Jadi jangan apa adanya, tapi memang benar-benar kalian sudah kerahkan kemampuan kalian semaksimal mungkin. Nah, kemudian selanjutnya nanti video tersebut bisa diunggah secara kolektif atau bisa diunggah secara mandiri. Dalam arti begini, kenapa kolektif dan mandiri itu artinya begini. Kalau mau kolektif, maka nanti satu kelompok tersebut akan menggabungkan videonya dalam dalam satu file, kemudian baru diunggah. Atau karena memang tidak kesusahan ketemu ya dan lain sebagainya, nanti bisa masing-masing mengunggah video. Jadi tapi dalam satu kelompok, jadi misalnya ada 3 kelompok, orang pertama mengunggah video yang pertama, yang kedua, yang ketiga, jadi nanti kan mengunggah video kalian masing-masing, sehingga bisa lebih efisien atau mungkin lebih efektif saja. Jadi tidak perlu kalian ada satu orang yang bertugas berat untuk mengelompokkan. Tapi monggo silahkan, itu boleh kolektif, boleh mandiri. Nah, ketentuannya nanti kalian baca di file outline tadi, template sudah saya atur bagaimana memberi nama filenya dan bagaimana teknis unggahnya. Nanti lengkap ada di outline-nya, bisa kalian cek. Kemudian ketentuan yang selanjutnya adalah unggah video presentasi kalian itu paling lambat itu H+1 dari jadwal kuliah kalian. Katakanlah jadwal kuliah kalian itu Senin jam 10.20, maka maksimal unggah itu ya Selasa jam 10.20. Nah, syukur-syukur bisa Senin itu jam 10.20. Saya harapkan bisa tepat waktu, tapi kalau ada hal sampai mundur H+1, mohon menginformasikan. Jadi mohon maaf sinyalnya kurang bersahabat dan lain sebagainya. Dalam arti bukan hari H itu kalian buat video, tapi memang tinggal mengunggah saja. Jadi saya harapkan videonya sudah jadi H-1 atau H- berapa, bisa sudah kalian siap unggah. Jadi tidak merepotkan kalian sendiri. Kalau sudah H+2 ya mohon maaf, mungkin nilainya tidak akan maksimal sebagaimana teman-teman kalian yang tertib atau mengunggah pada hari H. Paling lambat H+1 itu pun juga harus dengan informasi atau pemberitahuan terlebih dahulu mengapa bisa sampai H+1 kalian mengunggah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya absen dilakukan nanti tidak di kolom komentar ya. Absen dilakukan nanti di Google Form. Nah, Google Form itu nanti seperti apa? Hanya yang mencermati video presentasinya dengan lengkap dan dengan seksama, yang nanti pas kita Google Form nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan khusus atau karakter atau ciri khas dari video yang diunggah oleh presentator. Jadi nanti di Google Form nanti akan saya siapkan Google Formnya, gitu ya. Selanjutnya
absen paling lambat 2 hari, paling lambat 2 hari dari jadwal presentasi. Jadi katakanlah jadwal presentasinya Senin tadi ya, Senin jam 10.20, paling lambat itu berarti H+2-nya. Jadi Rabu 10.20. Di atas itu maka dianggap tidak hadir. Jadi kalian punya jeda 2 hari untuk mencermati video dan absensi ya. Jadi silahkan nanti diatur semaksimal mungkin. Nah, kemudian aturan yang selanjutnya atau teknis yang selanjutnya, pertanyaan nanti didiskusikan melalui grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp dan dalam minggu tersebut. Dalam minggu sebelum pergantian sebelum presentator berikutnya. Jadi minggu ini dan sampai minggu depan, misal Senin ini sampai Senin depan itu kesempatan untuk bertanya mungkin dan menjawab. Presentator silahkan menjawab yang ditanyakan di grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp itu nanti fungsinya paling utama adalah untuk tanya jawab ya, tanya jawab. Nah, nanti videonya di YouTube kelas, absennya pakai Google Form, kuis diunggah melalui Google Classroom. Ya, seperti itu. Jadi saya mohon pengertiannya, memang seperti ini. Saya kira ini menurut saya atau setelah saya timbang-timbang cara seperti ini yang mungkin lebih efisien atau efektif daripada cara-cara yang lain. Ya, artinya mungkin ada banyak plus minusnya ya, tapi saya anggap ini minusnya sedikit. Oke, kemudian yang selanjutnya ini saya bacakan ya. Video presentasi, ini video presentasi yang terbaik, baik itu kelompok atau individu, pada perkuliahan tahap 1 akan mendapatkan nilai penuh pada UTS. Jadi silahkan yang sebaik-baiknya. Nah, video yang terbaik pada tahap 2 akan mendapatkan nilai penuh pada UAS. Bagaimana jika kelompok video terbaik 1 dan kedua itu sama? Ya berarti ya kelompok tersebut UTS dan UAS-nya penuh. Jadi ya sudah, artinya keikutsertaannya dalam UTS dan UAS itu sebatas formalitas. Tetap harus ikut ya, tapi nilainya ya sudah penuh karena dia terbaik presentasinya. Jadi saya harapkan kalian berlomba-lomba menciptakan video yang terbaik, yang enak dilihat, teman-teman kalian bisa paham mendengar penjelasan kalian. Jadi tidak asal-asalan buat videonya, jadi di semaksimal mungkin. Oke, kemudian dosen nanti saya pribadi juga akan mengunggah video-video penjelasan untuk melengkapi penjelasan kelompok-kelompok yang presentasi jika dirasa perlu. Jadi tidak semua akan saya buatkan video penjelasan. Kira-kira ini agak kurang ini harus saya luruskan dan lain sebagainya, ini harus saya jelaskan lebih lanjut. Nah itu nanti pertimbangan saya banyak. Jadi kira-kira saya akan buat atau tidak itu, tapi biasanya saya akan membuat, jadi untuk melengkapi, untuk yang kurang-kurang saja. Jadi jika tetap garis bawahnya adalah jika dirasa perlu. Jadi kalau sudah cukup, penjelasannya sudah jelas dan tidak perlu penjelasan ulang ya saya kira itu sudah cukup. Nah, keterangan tambahan itu nanti 80% perkuliahan akan menggunakan cooperative learning, jadi diskusi ya. Nah, kemudian mahasiswa kalian akan dibagi dalam 10 kelompok tadi. Nanti teknisnya saya serahkan kepada ketua kelas. Nah, selanjutnya diharapkan mahasiswa dapat mengikuti kelas secara maksimal. Jadi silahkan semaksimal mungkin dipersiapkan segala sesuatunya agar kalian tidak ketinggalan materi perkuliahan. Nah, kunci yang pertama dalam perkuliahan saya apapun itu yaitu disiplin dan jujur. Jadi itu adalah kunci pokok dari kesuksesan kalian dalam perkuliahan saya. Nah, kemudian ketertinggalan pada satu materi itu akan membuat kesulitan baru pada materi berikutnya. Jadi saya harapkan kalian punya ruang diskusi yang luas, kalian bisa mengulang penjelasan teman kalian kapanpun, kalian bisa menanyakan segala sesuatunya melalui grup WhatsApp. Jadi bisa ruangnya sangat luas dan tidak terbatas. Jadi silahkan kalian bisa maksimalkan itu. Nah, yang terakhir itu aspek penilaian ya. Aspek penilaian itu
ada 5, kehadiran itu 10%, kemudian kuis, tugas atau keaktifan itu 15%, selanjutnya presentasi itu 25%, UTS 25%, UAS 25%. Jadi total 100%. Mohon dicermati, kalian ingin mendapatkan nilai apa? Iya, silahkan dimaksimalkan. Kalau kalian ingin mendapat nilai A ya maka silahkan itu. Kalau kalian ingin mendapatkan keistimewaan dalam UTS dan UAS, maka ciptakan video pembelajaran atau presentasi yang terbaik dibandingkan dengan teman-teman kalian. Sehingga nanti kalian agak enteng lah apanya, ringan. Kalau kalian memang ingin mendapat khusus ya, perlakuan khusus pada UTS dan UAS. Nah, silahkan kalian rancang target kalian ingin dapat, nanti kalian setelah selesai perkuliahan matematika diskrit itu ingin mendapatkan nilai apa dan bagaimana, silahkan nanti kalian rencanakan masing-masing. Saya kira cukup penjelasan saya terkait teknis perkuliahan matematika diskrit pada video kali ini. Kemudian untuk referensi nanti akan saya share ya, ada beberapa referensi yang sudah saya siapkan, nanti akan saya share di grup sehingga bisa kalian download. Khusus matematika diskrit saya pribadi juga sudah punya modul, jadi nanti sudah menyusun modul, jadi kalian nanti bisa cermati itu dan bisa menggunakan referensi yang lain yang lengkap, karena kalian googling itu sudah banyak sekali referensi yang bisa kalian dapatkan, jadi tidak ada alasan lagi untuk kesulitan dalam mencari materi. Di YouTube pun itu penjelasan tentang matematika diskrit itu juga banyak, jadi sekarang itu aksesnya sudah sangat luas sekali, sehingga jika kalian dengan kesulitan materi dengan alasan kekurangan bahan itu untuk saat ini sepertinya itu suatu alasan yang mengada-ada. Artinya ya semua bisa dicari, tinggal kita bagaimana niat kita atau semangat kita untuk mempelajari materi tersebut. Saya kira cukup untuk penjelasan pertemuan pertama ini, kontrak kuliah dan online perkuliahan. Minggu depan kita akan mulai kuliah sebagaimana perkuliahan daring yang sudah kita rencanakan. Semoga tidak ada halangan atau apapun, atau tidak ada permasalahan teknis dan sebagainya. Jika ada permasalahan, kalian bisa sampaikan ke ketua kelas atau bisa sampaikan langsung kepada saya. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.